Selamat pagi semuanya, selamat pagi adik-adik. Kembali lagi bersama saya Ibu Orisa Oktaria. Pertemuan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang logika proporsional di mata kuliah logika informatika. Oke, kita langsung mulai saja ya. Untuk pengantar logika proporsional adalah pertama kali kita akan belajar atau kita akan melihat apa sih definisi dari logika. Definisi dari logika adalah metode atau teknik yang diciptakan untuk meneliti ketepatan penalaran serta mengkaji prinsip-prinsip penalaran yang benar untuk penarikan kesimpulan yang absah. Ilmu logika juga berhubungan dengan kalimat-kalimat atau kita bisa sebut argumen dan hubungan di antara kalimat-kalimat tersebut. Kalimat deklaratif dalam logika proporsional disebut proposisi. Setiap proposisi hanya mengandung tepat satu nilai kebenaran. Kalau nggak benar, ya salah. Tidak mempunyai dua nilai kebenaran secara bersamaan. Contohnya, yang pertama adalah kota Palembang adalah ibu kota Provinsi Sumatera Selatan. Kedua adalah 3 ditambah 6, 9. Dan Indonesia adalah negara terkecil di kawasan Asia Tenggara. Untuk ketiga pernyataan di atas, itu memiliki nilai kebenaran semua. Untuk A dan B itu memiliki nilai kebenaran benar, sedangkan untuk C memiliki nilai kebenaran yang salah, karena Indonesia bukan negara terkecil di Asia Tenggara kan ya, jadi kalimat ketiga memiliki nilai kebenaran yang salah. Selanjutnya, tentukan apakah kalimat berikut merupakan kalimat proporsi. Nah, selain 3 contoh tadi, Ibu ada 3 contoh berikut. Yang pertama adalah 7 sama dengan 2x plus 1. Yang kedua adalah Ali lebih kaya dari Badu. Yang ketiga adalah siapakah gubernur Provinsi Sumatera Selatan? Yang pertama itu bukan proporsi karena nilai kebenarannya tidak dapat ditentukan. Bisa salah, bisa juga benar, tergantung nilai X ya. Jadi kalau X-nya kita masukin 6 kali 2 12 tambah 1 13. Salah ya. Tapi kalau misalnya kita masukin biar 7 kita masukin 3. 2 kali 3 tambah 1 7. Bisa juga benar. Nah, karena masih belum tentu entah benar entah salah, maka itu bukan kita sebut proporsi. Yang B juga bukan proporsi karena bisa juga kita tidak tahu informasi mana Ali mana Badu yang lebih kaya. Kemudian yang ketiga juga bukan proporsi karena merupakan kalimat tanya, karena kalimat tanya dan kalimat perintah itu bukan proporsi. Lambang proporsi biasanya dilambangkan dengan huruf kecil P, Q atau R atau Z dan seterusnya, terserah. Kita ingin menyatakan proporsi P sebagai berikut ya. 13 adalah bilangan ganjil. Maka proporsinya akan ditulis seperti ini. P titik 2, 13 adalah bilangan ganjil. Kalau kita baca adalah P adalah proporsi 13 adalah bilangan ganjil. Itu untuk penulisan notasinya. Kemudian jenis-jenis proporsi, kita ada 2, proporsi tunggal dan proporsi majemuk. Proporsi tunggal itu apa? Proporsi disebut juga atom atau primitif, hanya satu, adalah proporsi yang tidak dapat dipecah menjadi beberapa proporsi lain. Kebalikannya di majemuk. Proporsi majemuk adalah terdiri dari beberapa proporsi tunggal. Jadi, kalau kita pecah-pecah proporsi majemuk, akan ada beberapa proporsi tunggal yang dihubungkan dengan perangkai. Oke. Pertemuannya singkat untuk logika informatika. Sekian dulu yang Ibu jelaskan mengenai proporsional. Selanjutnya sampai ketemu di pembahasan kedua. Makasih.